Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Wandari dari Prodi Ekonomi Islam angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsepsi pemetaan peradaban Islam kawasan. Yang pertama yaitu komunitas Muslim di Timur Tengah dan konflik Zionisme, yaitu ketika perang di Palestina pada tahun 1948 Masehi antara Israel dan negara-negara Arab lainnya, yang saat itu aliansi negara Arab mendapatkan kemenangan. Kemudian Zionis mengadakan gencatan senjata, namun ia berkhianat dengan mengambil senjata dari Amerika Serikat dan Barat. Dalam strategi Zionis berawal ketika orang Spanyol mengusir kaum muslimin dan Yahudi dari Andalusia, sehingga kaum Yahudi hidup dengan susah dengan memiliki tempat tinggal dan tanah di negara Utsmani yang melindungi mereka atas nama kemanusiaan. Namun Yahudi itu malah berusaha menghancurkan negara Utsmani. Lalu muncullah seorang wartawan dari Jerman, yaitu Theodor Horst. Ia menggagas pendirian negara bagi Yahudi dengan Palestina sebagai pusat pemerintahannya dengan menawar harga Palestina kepada Khalifah Abdul Hamid yang kedua. Namun sang Khalifah menolak dengan tegas. Alhasil Yahudi menghancurkan negara Utsmani dengan bekerja sama dengan sekutu dengan cara menyebarkan paham nasionalisme dan Freemasonry di negara Utsmani. Freemasonry merupakan salah satu bentuk Yahudisme dalam wujud organisasi internasional yang tujuan utamanya yaitu memecah belah umat yang satu menjadi banyak umat dan suku bangsa dengan menciptakan konflik abadi antar suku bangsa sehingga berperang. Selanjutnya rakyat Palestina melanjutkan perjuangan melawan kolonialisme Yahudi dengan operasi-operasi Fedaya atau bom bunuh diri yang kerap dilakukan pada tahun 1407 Hijriah. Intifada atau gerakan kebangkitan Palestina yang dideklarasikan di bawah komando Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Pergerakan Perlawanan Islam atau disingkat Hamas untuk melawan penjajahan Israel. Namun Israel meneruskan strategi pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Palestina seperti Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi, salah satu seorang pemimpin Hamas yang dibunuh. Selanjutnya komunitas Muslim di Afrika. Afrika mendapatkan sambutan hangat untuk agama Islam, dikarenakan agama Islam adalah agama fitrah yang mengajarkan sifat-sifat terpuji kepada manusia. Para pendakwa secara khusus dan umat Islam secara umum dihormati dan dimuliakan oleh para rajanya yang masih menganut paganisme. Setelah benua Afrika meraih kemerdekaan, muncullah negara-negara Islam yang dipimpin oleh Raja Muslim ataupun Raja Kristen. Meskipun umat Islam merupakan penduduk mayoritas di negara-negara tersebut, tetapi sebelum kaum penjajahan hengkang meninggalkan negara tersebut, mereka telah melimpahkan kekuasaan kepada kaum Kristen. Oleh karena itu, Afrika memiliki keunikan berupa adanya negara-negara mayoritas penduduknya yang beragama Islam namun diperintahkan oleh non-Muslim. Selanjutnya komunitas Muslim di Eropa yang menjadi dalam 3 bagian. Yang pertama, penduduk asli kemudian memeluk Islam. Yang kedua, imigran Muslim. Yang ketiga, Muslim yang menetap sementara. Tantangan sebagai kelompok minoritas di Amerika, baik dari luar ataupun dari dalam. Dari dalam yaitu berupa bagaimana menyatukan potensi yang dimiliki umat Islam sehingga Islam tidak terkotak-kotak dalam aliran tertentu dan terlihat kompak dalam menghadapi segala problema dunia bangsa Eropa, bukan sebaliknya. Sedangkan dalam tantangan luarnya, yaitu kondisi negara yang sekuler yang di satu pihak memberikan kesempatan kepada pemeluk agama untuk bebas memeluk agamanya. Selanjutnya komunitas Muslim di Amerika dan Australia. Umat Islam di Amerika Serikat pun dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama penduduk asli kemudian memeluk Islam, yang kedua orang-orang Muslim imigran, yang ketiga orang-orang Muslim yang menetap di Amerika Serikat. Beberapa faktor yang menyebabkan orang Amerika Serikat tertarik pada agama Islam. Yang pertama yaitu kehampaan hidup di antara warga Amerika. Yang kedua, Islam dianggap satu-satunya agama yang tidak membedakan ras,
warna kulit, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ketiga, Islam dianggap sebagai agama yang dapat memberi kehormatan, harga diri, dan menanamkan persaudaraan. Yang keempat, ketertarikan mereka kepada kesederhanaan, keramah tamahan, dan keikhlasannya. Yang kelima yaitu ajaran yang dinilai lebih rasional dan memberikan solusi ketika iptek tidak mampu menjawabnya. Selanjutnya dalam migrasi orang-orang Islam ke Amerika Serikat sejak akhir abad ke abad. Pada gelombang pertama pada tahun 1875 sampai dengan 1912, mereka yang bermigrasi didorong karena faktor ekonomi, maka para pemuda-pemuda desa yang tidak belajar dan tidak mempunyai keterampilan ikut bermigrasi. Pada gelombang kedua pada tahun 1918 sampai dengan 1922, terjadi setelah Perang Dunia Pertama, umumnya terdiri dari orang-orang yang intelek yang berasal dari perkotaan. Akan tetapi umumnya mereka adalah masih saudara, kawan atau kenalan imigran yang telah terlebih dahulu berada di Amerika Serikat. Pada gelombang ketiga pada tahun 1930 sampai dengan 1938 yang terkondisikan karena kebijaksanaan imigrasi Amerika Serikat yang memberikan prioritas kepada mereka yang keluarganya terlebih dahulu menetap di Amerika Serikat. Pada gelombang keempat pada tahun 1947 sampai dengan 1960, para imigran yang datang pada gelombang ini bukan saja berasal dari Pakistan, Eropa Timur, Uni Soviet, dan dari belahan dunia Islam lainnya. Kebanyakan mereka adalah anak para pengusaha dari berbagai negara tersebut yang umumnya berlatar belakang kehidupan perkotaan, terpelajar, serta telah terbaratkan sebelum mereka tiba ke Amerika Serikat. Mereka datang untuk mencari kehidupan yang layak, memperoleh pendidikan yang tinggi, dan mendapatkan spesialisasi pekerjaan. Dan pada gelombang terakhir yang kelima, pada tahun 1967 sampai dengan sekarang, mereka yang datang ke Amerika pada gelombang ini selain karena alasan ekonomis, faktor politis pun menjadi alasan utama yang mendorong mereka bermigrasi. Selanjutnya Islam berkembang di kampus-kampus melalui organisasi-organisasi Muslim seperti Muslim Student Association, Muslim Community Association, Islamic Medical Association. Tak hanya di Amerika, di Australia pun sama. Umat Islam dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Pertama, orang yang penduduk asli dan memeluk Islam. Yang kedua, imigran Muslim. Yang ketiga, orang-orang Islam yang menetap sementara. Akan tetapi kita harus paham bahwasannya paham yang merusak citra Islam mulai dari Eropa, Amerika hingga Australia, yaitu paham para kaum orientalis yang dalam mendeskripsikan tentang Islam, mereka memutarbalikkan sejarah secara menjadi cerita rekaan mereka sendiri. Islam dianggap sebagai komunitas yang menyukai perang, penindasan atas kaum wanita, dan ketika mereka membuat sebuah film yang menghina Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu ketika datang Islam kepada mu'alaf, lalu mereka mendapatkan apa yang selama ini mereka cari, mereka tidak akan ragu lagi untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya yaitu komunitas Muslim di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu Indonesia, di mana yang memiliki komunitas Muslim merupakan mayoritas, seperti datangnya Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, dan masih banyak kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berjaya di Indonesia, yang pada akhirnya semuanya runtuh satu persatu akibat politik adu domba yang dilakukan oleh penjajah, sehingga timbullah perselisihan antara kaum muslimin. Kaum muslim di Indonesia dari zaman ke zaman terus mengalami perkembangan, seperti terbentuknya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keagamaan. Pada tahun 1930-an, di Yogyakarta merupakan pusat Muhammadiyah dan arak-arakan pusaka suci saja, misalkan itu dipastikan akan mengundang kontroversi. Sedangkan pedang Islam dalam modernisme menganggap hal itu adalah sebuah kemusyrikan yang ditinggalkan oleh masyarakat, yang harus ditinggalkan oleh masyarakat. Pada akhirnya mereka diciptakanlah suatu alat yang bisa merusak Islam tanpa sentuhan fisik, tapi lebih ke psikis dan ideologis. Salah satu sasaran utamanya adalah para remaja Muslim. Yang kedua, Malaysia dengan
berdiri pada tahun 31 Agustus 1967, yang dipimpin oleh Perdana Menteri pertamanya yaitu Tengku Abdurrahman. Jumlah penduduknya terdiri dari sekitar 16.500.000 jiwa. 16.500 jiwa yang separuh lebih masyarakatnya beragama Islam yang berlatar belakang Melayu. Jadi sekitar 55% dari seluruh jumlah penduduk. Yang ketiga yaitu Brunei Darussalam. Islam merupakan mayoritas di Brunei Darussalam. Brunei memperoleh kemerdekaan penuh pada 1 Januari 1984. Pemegang kepemimpinan kerajaan yang bernama Kerajaan Brunei Darussalam. Konstitusinya secara tegas menyatakan bahwa negara tersebut adalah negara Islam yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpenduduk 227.000 jiwa pada tahun 1988 dengan kaum muslim sebagai mayoritas, Melayu 155.000 jiwa, Cina pendatang 41.000 jiwa. Yang keempat yaitu Filipina. Kedaulatan Republik Filipina dipulihkan pada 4 Juli 1946 didasarkan pada Undang-Undang tahun 1935 yang kemudian mengadopsi model sistem pemerintahan demokrasi Amerika yang orang-orang Islam di dalamnya menamakan diri mereka yaitu Moro. Kaum muslim mendapatkan pendidikan sekuler yang cenderung mudah menyatu dengan negara Filipina. Sebaliknya orang yang tidak mau menerima pendidikan sekuler dan hanya mendapatkan pendidikan agama, maka sudah dipastikan secara tradisional biasanya mereka tidak akan menghendaki integrasi dengan Filipina. Selanjutnya yaitu Thailand yang dijuluki dengan negara gajah putih yang merupakan minoritas agama Islam dengan presentasi sekitar 5% atau 1,5 juta jiwa dari penduduk Thailand yang mayoritas muslimnya berada di wilayah selatan khususnya Pattani, Yala, dan Narathiwat. Selanjutnya Singapura. Perkembangan Islam di Singapura tidak ada hambatan baik dari segi politik maupun birokrasi. Muslim di Singapura kurang lebih 15% dari jumlah penduduk. Kurang lebih 476.000 orang Islam. Sebagai tempat pusat kegiatan Islam ada kurang lebih 80 masjid yang ada di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuklah Majelis Ulama Islam di Singapura. Ia mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Berdasarkan hasil sensus tahun 2020, pada tahun 2000, diketahui bahwa penduduk Singapura yang berumur di atas 15 tahun menganut beberapa agama yaitu Buddha 42%, Islam 14,9%, Kristen 14,6%, Tao 8,5%, Hindu 4,0%, dan agama lainnya yaitu Yahudi, Zoroaster, dan lain-lainnya yaitu 0,6% saja. Selanjutnya yaitu Myanmar. Negara Myanmar adalah mayoritas beragama Hindu dari kalangan biskop-biksu. Lalu disusul berubah kemudian dengan datangnya Islam. Kini negara yang termasuk anggota ASEAN ini memiliki kebebasan beribadah dan memeluk agama Islam. Dalam jumlah penduduknya kurang lebih 4% yang menganut agama Islam. Dan dalam menjalankan hukum dan syariat Islam, dikarenakan faktor minoritas, hal kuantitasnya sangat terbatas. Selanjutnya yaitu Kamboja. Penduduk muslim di Kamboja berkisar 800.000 orang, tetapi lebih dari 70% diantaranya telah dibantai. Dari 113 masjid, hanya 20 yang tertinggal. Sedangkan yang lainnya telah dimusnahkan, bahkan ke-20 masjid tadi setelah diperbaiki diruntuhkan lagi. Bahkan para ulamanya pun sempat dibunuh. Selanjutnya itu Vietnam. Pada kenyataannya kaum muslim di daerah Indochina seperti Thailand, Myanmar, dan Kamboja, Vietnam, Laos itu merupakan korban dari rezim yang berkuasa. Karena ketakutan akan berkembangnya komunitas Islam yang akan menjadi pesaing mereka, oleh sebab itu rezim yang berkuasa dan musuh-musuh Islam dari kalangan Buddha dibiarkan melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin. Yang terakhir yaitu benturan dan dialektika Timur Islam dan Barat.
Benturan antara Timur Islam dan Barat ini berawal dari adanya ketakutan Barat pada waktu itu dengan komunitas agama Kristen mereka terhadap ekspansi yang dilakukan oleh kaum Muslim. Ketika Islam mulai tersebar dan menciptakan komunitas-komunitas kecil yang siap berkembang, Kristen berpikiran bahwa apa yang selama ini mereka takutkan ternyata menjadi kenyataan. Sejarah telah mencatat Baratlah yang memenuhi perang terhadap umat Islam, yang kemudian lebih dikenal dengan Perang Salib pada tahun 1096 sampai dengan 1992. Pembantaian kaum muslim oleh tentara salib di Spanyol hingga kini semangat perang salib ini masih melekat dalam benak orang-orang barat yang kemudian menjelma menjadi prasangka buruk terhadap Islam. Pada akhirnya mereka berusaha menghancurkan dengan konsep intelektual mereka yang menerapkan sistem dalam mereka yang diterapkan melalui sistem pendidikan, di mana pada penyebaran unsur-unsur dasar pandangan dunia barat dan konsolidasinya dilakukan secara diam-diam pada pikiran muslim yang pada awalnya hanya pada tingkat-tingkat sejarah, agama, dan militer, dan sekarang berusaha merusak intelektual kaum muslim. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.